Assalamualaikum, apa kabar? Banyak yang bertanya kepada saya dari sosial media khususnya tentang usaha kuliner. Katanya, Kang, langkah-langkah apa saja sih yang tepat untuk membuka usaha kuliner? Nah, saya akan coba ya menjelaskan di sini. Kalian ya sekalian untuk menjadi bahan pertimbangan oleh saudara yang mau buka usaha kuliner. Ada dua macam namanya modal. Pertama, modal dana. Kedua, modal ilmu. Dua-duanya penting. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan tentang modal ini. Sangat penting, yaitu modal ilmu. Karena ilmu akan menentukan apakah berhasil, maju, malahan mundur usaha kita. Jangan terlalu percaya diri dengan apa yang kita miliki, tentu aja misalkan modal ya, modal dana. Jangan mentang-mentang kita punya modal besar, misalkan, wah kita modal besar nih, pasti yakin akan maju. Itu salah besar. Banyak yang usaha modal besar, tetapi dia terlalu percaya diri, nggak mau pelajari lebih dahulu ilmunya. Nah, akhirnya kolab. Harus benar kolab, malahan diterusin modal aja keluar terus. Nah itu efeknya kalau bila mana kita hanya punya modal aja tanpa dilandasi punya ilmu. Bicara tentang ilmu untuk kuliner, ada beberapa aspek. Pertama nih, yang paling awal ya, aspek lokasi tempat usaha kita. Misalkan nih, kita sudah mempunyai tempat usaha di depan rumah kita. Sebelum kita menentukan menu apa yang akan kita jual, kita harus melihat dulu sih, survei ya. Lingkungan tempat usaha kita ini, segmen pasarnya apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kemudian pangsa pasarnya, apakah tempat usaha kita ini ada di lingkungan padat penduduk, ada lingkungan perumahan, perkantoran, atau perkotaan, pinggir jalan raya, atau dekat pasar. Nah, baru kita bisa menentukan yang potensial menu yang akan kita jual seperti apa. Kemudian aspek menu. Jadi selanjutnya tahap kedua itu aspek menu ya. Nah, setelah kita menguasai tadi pangsa pasar, segmen pasar dan lokasi ya, menu apa yang tepat di sana? Jangan memaksakan kita punya menu ya, misalkan tujuan kita pengen nasi goreng misalkan ya, atau ayam goreng, ayam bakar. Tetapi ya lokasi kita, segmen pasar dan pangsa pasar tidak mendukung. Jangan memaksakan. Nah, harus kita sesuaikan gitu ya dengan lokasi kita. Biarpun menu tersebut kita nggak suka, tapi tujuan kita kan mencari rezeki. Kita jual produk yang disukai orang kan, pembeli. Nah, dalam aspek menu ini ya senantiasa harus benar-benar kualitas ya, kualitas rasa. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu ya dipastikan harus baik gitu ya, kualitasnya juga. Kemudian menu tersebut jangan flat untuk selamanya itu saja. Itu berikan suatu inovasi, varian, biar banyak pilihan gitu ya, ada pilihan. Itu dan menghindari kebosanan pelanggan dengan menu-menu yang biasa. Dan misalkan menu ini mau di konsepnya itu, misalkan variannya itu ada 3 varian minimal ya. Jadi untuk pilihan para customer. Nah, misalkan inovasi misalkan perubahan ya atau penambahan, mau per bulan sekali atau ya menurut volume menu kita sebelumnya. Nah, itu aspek dari menu. Kemudian ketiga, aspek daya tarik tempat. Kita buat tuh tempat kita terus
sedemikian nyaman. Bukan harus mewah, tapi ya seperti bersih gitu ya, penataan ruangan yang tepat, tidak banyak barang yang tidak perlu ditempatin di tempat customer, yaitu menyantap hidangannya. Kemudian buatlah suatu dekorasi yang tidak berlebihan tetapi ya nyaman gitu ya. Nah, itu aspek tempat. Buatlah tempat kita itu dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama orang-orang lewat dan penasaran. Tempatnya asik, kayaknya bersih. Nah, mereka akan penasaran, makanya dia akan masuk. Setelah itu mereka lihat menunya. Nah, itulah aspek untuk tempat ya. Kemudian aspek keempat yaitu aspek pelayanan. Nah, ini jangan dianggap remeh nih pelayanan ini. Pelayanan dalam usaha kuliner ini, khususnya kedai ya, sangat penting, sangat berperan gitu ya. Bila mana pelayanan kita ya kurang baik, pasti orang itu akan malas lagi datang. Biarpun tempat kita menarik, biarpun menu kita variatif, enak gitu ya. Tapi pelayanan yang kurang baik, mereka akan ilfeel, gak mau datang lagi. Apalagi mereka akan jadi bumerang, bilang sama semua orang atau kerabat, temannya, atau keluarga gitu ya. Wah, di sana tuh enak, tempatnya enak, menunya variannya banyak. Tetapi orangnya yang melayaninya judes, gak enak gitu ya pelayanannya. Nah, aspek pelayanan ini harus benar-benar dipahami tentang ramah tamah, harus supel gitu ya, bisa interaksi, harus bisa jadi direct selling, yaitu direct selling ini menawarkan produk kita gitu, senantiasa tertarik si customer itu untuk membeli produk kita. Nah, itu namanya pelayanan ya, pelayanan yang excellent. Kemudian kelima, aspek tentang perhitungan. Salah satunya ini ya, perhitungan namanya perhitungan modal ke harga jual. Jadi modal per menu nih, menu kita si A ini modal berapa, tentukan dulu modalnya, kemudian potensial untuk harga jual itu berapa. Nah, itu harus diperhitungkan, karena kita harus melihat modal sampai harga jual harus tepat itu, karena adanya proses ya, dan manpower, jadi tenaga kerja ya. Kita harus menghitungkan aspek modal produk, aspek tenaga kerja, aspek misalkan yang lain, misalkan listrik, gas dan lain-lain. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi jangan diraba-raba kalau menentukan harga, ada perhitungannya. Kemudian lanjut ke aspek quality control. Nah, semua aspek, semua ya, tempat, pelayanan, kualitas ya, kualitas produk kita harus konsisten, apalagi bisa meningkatkan lebih baik. Itu quality control semuanya. Nah, kemudian lanjut ke tentang pembukuan. Ya, manajemen pembukuan. Bagaimana kita bisa memanage pembukuan output, input, barang keluar atau uang keluar. Harus tertata. Dan uang pribadi dan uang usaha, usahakan jangan tercampur. Itu aspek keuangan. Selanjutnya, aspek strategi marketing. Nah, ini cukup penting juga nih. Ya, semuanya penting sih aspeknya ya. Strategi marketing yang efektif itu seperti apa? Banyak cara gitu ya, seperti halnya cara yang jadul, sebar brosur gitu ya. Kemudian ada promo, diskon, atau ya ada challenge gitu ya. Nah, kemudian misalkan menggunakan IT ya, artinya sosial media, Facebook, WA, IG dan lain-lain. Dan bila mana di daerah kita ada perusahaan seperti GrabFood, ShopeeFood, GoFood gitu, itu ya bagus gitu ya untuk strategi yang efektif. Kemudian tambah lagi strategi yang cukup efektif ini, seperti misalkan ada layanan delivery ya, memudahkan orang, tidak usah misalkan datang ke kedai gitu ya, kita delivery. Nah, kemudian ada terobosan lain untuk membuka catering, kesempatan catering atau pesanan PO ya.
seperti sasaran kita nih, perkantoran, baik perkantoran swasta atau perkantoran pemerintahan, ya seperti dinas-dinas. Karena mereka itu sering banget ada namanya meeting, koordinasi tiap dinas juga. Nah itu sangat berpotensi gitu. Kita senantiasa bisa presentasikan produk kita. Nah itu mungkin beberapa strategi marketing yang efektif. Nah mungkin sebagian tahap-tahap ya, tip ya, saran bila mana kita mau buka usaha kuliner yang tepat. Jadi modal dana itu yang kedua. Jadi modal pertama itu saja, modal ilmu. Oke, semoga tip-tip dari saya itu bermanfaat, bisa diterima. Dan bila mana ingin lebih mendalami, lebih lengkap lagi ya tentang tip buka usaha kuliner, monggo ikut member kursus saya. Bisa offline atau online. Insya Allah saya bimbing sampai paham dan siap untuk buka usaha kuliner. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang kita rencanakan dalam usaha kuliner sesuai dengan harapan kita. Perbanyak silaturahmi, perbanyak ilmu. Oke, have a nice day. We'll be success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.